the cross, you paid the debt I owed, broke my chains and freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Oke, tema saya adalah mengalami kebangkitan. Kenapa? Karena ini yang ini perenungan kita ya. Terima kasih Fani Jumat lalu share soal pengampunan yang sejati. Karena itu message yang kuat untuk apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Nah itu betul. Oke. Nah, yang menarik kekristenan saudara dan saya nggak berhenti dari Jumat. Katakan yes. Ya. Kalau kekristenan kita berhenti di kematian, kayaknya message kita nggak akan berbeda dengan semua kepercayaan yang ada di muka bumi ini. Semuanya ditutup dengan kematian siapapun yang menggagasnya gitu. Kekristenan Bapak Ibu Saudara itu mengandung sebuah kematian. Yes. Makanya kalau Bapak Ibu dibaptis kan gitu ya. Mati bersama kematian Kristus. Tapi puji Tuhannya kita bangkit karena Tuhan Yesus bangkit. Itu apa yang Paulus ajarin untuk kita. Nah, tapi saya lagi nggak bicara situ. Bapak Ibu, saya nggak lagi mau menyentuh ini pengetahuan saja. Kenapa? Karena kalau lihat ini ya, konsensus terhadap semua ilmu pengetahuan, konsensus itu artinya sebagian besar. Ada yang masih nggak percaya, tapi sebagian besar para ahli-ahli sejarah, ahli-ahli kalau teologi sudah pastilah ya. Tapi terutama arkeologi, sejarah, semua sudah sepakat bahwa kehadiran Yesus di muka bumi ini real. Itunya udah ya. Catatan-catatan yang mau dipakai itu ya. Jadi catatannya bukan hanya catatan Alkitab. Catatan yang mau dipakai mau catatannya dari Roma, Plinius, Talmud dari Yahudi, bahkan tulisan-tulisan Gnostik sudah real bahwa Yesus pernah jalan di muka bumi ini, pernah disalibkan karena catatan Romawi ada, bukan kita gitu loh, ya, real dan done. Masalahnya bukan kognitif di sini. Bukan pengetahuan. Saya mau ngajak saudara melihat kepada apa makna yang terkandung di dalam itu. Lebih lagi, saya cukup sedih, saya lihat di beberapa postingan podcast tentang orang yang bilang, seakan-akan mewakili Kekristenan dan bilang, oh saya nggak percaya Alkitab. Saya percaya Alkitab itu buku, tapi itu bukan, ada salahnya dia. Karena ada kontradiksi, ada, saudara, itu mah udah clear. Saya pikir juga gitu, sampai saya masuk sekolah Alkitab. Di sekolah, kita nggak, di kampus, kita nggak hanya memperhadapkan terhadap nilai-nilai kekristenan, enggak. Kita memperhadapkan diri kepada sesuatu yang bahkan nggak disetujui. Gitu loh. Hari ini kan kita sukanya nonton yang kita suka nih. Kita pilih yang kita suka. Sehingga waktu kita pilih, wah ini kayaknya nggak suka nih. Kadang-kadang kita harus duduk dengan yang nggak kita suka loh. Ya, berargumen dengan terbuka gitu. Nah, kalau kita sampai di situ, kita kan bisa melihat loh, ternyata nggak terlalu banyak kontradiksi, bahkan nggak ada kontradiksi, yang ada komplementari. Untuk kita nilainya bukan kognitif lagi, bukan pengetahuan nih. Ya. Kayak orang gini loh, di gereja tuh di SQ ada. Amin dong, mungkin banyak yang tahu, tapi nggak banyak yang datang, ya nggak?
Karena untuk mereka bukan kognitif, ini soal hati. Saudara datang sini kan saudara datang dengan banyak kekurangan kitanya. Saudara tahu fasilitas kita terbatas, itunya saudara ngerti. Tapi waktu saudara datang bukan lagi soal itu kan. Soal di dalam nih. Hubungan, soal hati sama Tuhan, value yang kita bangun. Itu yang saya berdoa hari ini kita dapatkan sekali lagi. Amin ya. Amin harus amin wong saya yang ini ya. Maafkan saya. Saya akan bacakan, yuk kita sama-sama baca Markus 16 ayat 1, kita baca sampai Wahyu. Saudara udah tahu saya mau ngomong itu kan? Ya, saya ulang-ulang itu. Maaf. Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat. Jadi setelah lewat hari Sabat. Setelah lewat hari Sabat, berarti hari ini, ya kan lewat hari Sabatnya orang Yahudi itu Sabtu. Jadi kalau udah lewat tuh hari ini, nanti di ayat 2 jelas ya. Kenapa saya pilih Markus? Markus itu bukan karena dia paling tepat di berbicara tentang Tuhan Yesus, tapi saya pilih Markus hari ini karena Markus itu tidak kronologis. Ya, yang paling kronologis itu Lukas. Yang paling soal rasa itu Yohanes nulisnya. Ya, kalau Matius nulis dari pandangan orang Yahudi. Dia ingin menunjukkan ini Mesias nih. Jadi dia melihat nubuatan-nubuatan dipaparkan dengan catatannya. Kalau Markus global. Nah, hari ini supaya kita cepat kita lihat global gitu. Makanya saya pilihkan Markus. Nah, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus, ada 2 Maria, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Tuhan Yesus. Mereka punya culture untuk meminyaki jenazah orang mati. Dan kalau saudara ingat kemarinnya mereka belum terlalu sempat gitu. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, hari Minggu. Kalau kita kan Senin ya, menurut tanggalan Gregorian. Tapi kalau orang Yahudi, dia satunya hari Minggu. Ini yang saya mau ajak saudara merenungi situasi mereka. Mereka Sabtu itu nggak boleh ngapa-ngapain, hari Sabat. Tuhan Yesus mati Jumat, dikubur Jumat. Sabat nggak boleh ngapa-ngapain. Saudara bisa bayangin itu? Saudara ingat waktu kita orang yang kita sayangin meninggal karena COVID, ya, meninggal, kita nggak bisa ngurusin. Aduh, hatiku hancur loh saudara. Banyak temen yang kami layani hanya cepet gitu, ya. Bahkan keluar dari itu kita nggak bisa lihat orangnya. Petinya udah diplastikin. Kita cuma lihat dari jauh. Waduh, itu. Orang Yahudi Sabtu tuh nggak boleh ngapa-ngapain, saudara. Mereka mau ngubur nggak bisa, mau ngapa-ngapain. Itu yang hati mereka ya. Jadi wanita-wanita ini Minggu itu mau datang tuh, udah nyiapin banget tuh. Mereka berkata kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Lagi bingung ya, batu kemarin besar banget. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu, berarti kan udah jalan nih ya. Batu besar itu sudah terguling, lalu mereka masuk dalam kubur. Dan mereka melihat seorang muda yang kemudian bilang, mereka sangat terkejut dan anak muda itu bilang, "Hei, jangan takut. Bapak Ibu, kalau anak-anak kita ngomong sesuatu, jangan cepet-cepet enggak. Coba dengerin, jangan-jangan ada suara Tuhan tuh." Katakan amin. Amin. Ini anak-anak muda nih ya. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Luar biasa ya. Ketemu pertama bukan gini, "Hei, apa kabar?" Kelihatannya wanita-wanita itu sangat menunjukkan ketakutan di wajahnya, sehingga malaikat langsung respon awalnya langsung bilang, "Jangan takut." Nah, gitu. Kalau malaikatnya ngomong gitu tambah takut, saudara. Di situ juga saya mengerti mengapa yang ditunjukkan anak muda. Mungkin anak muda yang sederhana ya. Kalau janggotan putih berkilau, belum ngomong udah takut, orang lagi takut. Tapi anak muda malaikat yang dipilih jadi figur ini bilang, "Tante, jangan takut." Baru malaikatnya bilang lagi, "Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus." Lucu ya, Petrus disebutkan spesial.
terpisah dengan murid-muridnya. Seakan-akan ada rencana khusus untuk Petrus. Ada tafsiran yang bilang gini, mungkin ini merujuk kepada apa yang Petrus lakukan sebelum Tuhan Yesus mati. Dia menghujat, dia marah, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Setelah diomongin ini, wah luar biasa. Perempuan-perempuan ini sejahtera, nggak takut. Amin? Enggak. Sorry. Lihat itu, ayat 8. Lalu mereka keluar, lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Bapak Ibu, berita ke orang bangkit dari mati, itu nggak pernah gampang. Nggak usah mati 3 hari. Keluarga kita, koma, bangkit, gempar semua. Koma, sebulan, gempar semua. Ini mati 3 hari. 3 hari. Apa yang ada di hati mereka ini? Takut, luar biasa ya. Tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun di jalan itu. Juga karena apa? Takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat. Ini Markus langsung mencatat tentang 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan, kekekalan. Ini pesan Paskah yang pertama. Mereka takut. Kenapa ini jadi pesan Paskah? Karena ini saudara, buat kita yang takut. Dengar. Hei! Ada pengharapan. Saudara yang mungkin dapat, nggak usah vonis dokter ya, yang susah-susah ya. Kita dapat vonis kolesterol tinggi aja kan kita kepikiran. Bapak Ibu, takut mah kita nggak mau. Iya dong, ada yang mau takut angkat tangan. Nggak usah ya, jangan aja. Nggak usah, takut tuh nggak diundang, datang sendiri. Dan datangnya tiba-tiba, gitu aja. Tek. Itu keadaan murid-murid juga. Real. Terus baca Markus 16 ayat terusannya 9-10. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada minggu pertama itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Darinya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus. Yang pada waktu itu sedang ngapain? Berkabung, nangis. Saudara, perhatikan ya, ini orang-orang yang selalu Tuhan Yesus di hari-harinya ngomong gini, hey, nanti aku akan mati ya. Nanti aku akan mati, ingat ya, tapi aku gak pernah ninggalin kamu. Ini orang yang sama. Dan abis itu lagi mereka nangis, si Maria Magdalena ngomong sama mereka tentang apa yang dia lihat. Hati mereka menjadi percaya. Amin ya? Amin ya? Enggak. Lihat tuh ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, apa yang terjadi? Mereka nggak percaya. Buat saudara yang hari ini meragukan Tuhan Yesus, dengar ya. Nggak ada penghakiman dari pihak Tuhan. Bahkan murid-muridnya pun, Tuhan kasih waktu untuk, that's okay. Engkau akan, Tuhan tahu, lebih tahu tentang kita. Ya. Mereka nggak percaya, saudara. Buat saudara yang nggak percaya, taruh di hati saudara, cari terus. Saya percaya Tuhan itu menunjukkan dirinya kepada kita. Untuk orang yang mencari. Bahkan kadang-kadang kita lupa nyari, dia nunjukin. Tek gitu, ya ampun. Caranya masing-masing, nggak apa-apa. Tapi jujurlah Tuhan, aku belum percaya, jujur. Yang bahayanya kita kayaknya percaya, tapi nggak terlalu percaya. Coba lihat Markus 16 ayat 12-13. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah orang 2 itu kepada teman-teman yang lain. Tetapi mereka pun, teman-teman itu,
tidak percaya. Pesan Paskah itu untuk dua tipikal ini. Buat mereka yang takut, engkau punya pengharapan. Buat engkau yang tidak percaya, Tuhan datang menunjukkannya kepada saudara. Keputusannya tergantung saudara. Tuhan menunjukkan. Thomas ragu loh, karena dia nggak lihat. Dia suruh pegang. Ya. Tuhan Yesus nggak maksa. Tuhan Yesus membuktikannya. Makanya Petrus bilang gini, 1 Petrus tulis, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus. Dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi yang kita fokus tuh yang sesuatu yang saudara nggak hanya di sini, tapi pengharapan kita. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ini mah binasa. Yohanes 11 tulis begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Pertanyaan ini saudara harus jawab dalam hati. Percayakah engkau akan hal ini? Murid-murid 3 tahun itu nggak ngeh loh. Sampai Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka dirinya, baru mereka ngeh. Kemarin kayaknya ngerti ya, tapi baru kali ini mereka ngeh. Wah beneran loh, ini yang Tuhan maksud. Apalagi nanti kalau kita terusin, 40 hari lagi kita memperingati dia naik ke surga. Wow. Mereka makin, jadi saudara, teologi nggak dibangun dari perencanaan. Teologi kita, saudara dan saya, dibangun dari sebuah pewahyuan gitu. Orang ngeliat, karena dia bangkit kita punya iman. Ya. Bukan kita mikir, supaya kita punya iman, dia harus bangkit. Nggak gitu, kebalik. Ya. John Calvin catat ini. The resurrection of Christ is a foundation of our faith. Makanya tadi di awal saya bilang, kalau dia mati saja, ternyata kita sama dengan yang lain. Tapi dasar iman kita, justru waktu Tuhan Yesus bangkit. For is he be not risen, our faith is vain. Kalau dia nggak bangkit, nggak ada iman kita. Saya tutup dengan ini. Tim Keller catat ini ya, kebangkitan Kristus. Tidak hanya memberikan kita pengharapan bagi masa depan, namun juga pengharapan untuk menghadapi setiap luka hari ini. Saya percaya saudara, waktu kita tahu Kristus mati untuk saudara, ya, dia ada bukan nunggu saudara di sana jauh saja, tapi dia berjalan bersama-sama kita hari ini. Dia hadir untuk kita hari ini. Dalam berkat maupun mungkin dalam kesukaran saudara. Dia rindu memberkati saudara hari ini, betul. Tapi pastikan gini, kalaupun hal yang materi itu enggak, buat saudara yang masih ngontrak, dengar ya, bukan berarti Tuhan enggak berkenan loh. Enggak. Tuhan berkenan, that's okay. Enggak apa-apa. Jangan minder. Ya. Buat saudara yang terpaksa mungkin sekarang ngojek jadi supir driver online. Dengar ya, that's okay. Nggak apa-apa. Memang itu yang kita lagi bisa. Itu buah berserah kita sama Tuhan loh. Bekerja keras itu, buah dari berserah kita sama Tuhan, itu buah. Tentu nanti Tuhan akan angkat saudara. Tapi kalaupun Tuhan nggak akan, dia hadir kok, itu penghiburan kita, that's okay. Jadikan semua hal musim dalam hidup saudara dan saya, jadi sarana kita makin mengenal Tuhan. Amin.